Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 25 November 2023, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih di bab zuhud dan wara', dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama hadis yang keempat pada Kitabul Jami' di bab zuhud dan wara' ini. Hadis tersebut berbunyi, wa an Umar radhiyallahu anhuma. Jadi perawinya sama dengan perawi pelajaran kita sebelumnya, yaitu Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai dia dan ayahnya, bapaknya Abdullah bin Umar. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan kaum tersebut. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam hadis ini. Tentu tidak semuanya yang bisa kita bahas di waktu yang singkat ini. Hadis ini menunjukkan yang pertama, larangan menyerupai orang kafir. Di hadis ini pelajaran penting di dalam hadis ini, yaitu larangan menyerupai orang kafir. Dari mana kita dapatkan? Karena lafaz yang umum dari hadis yang baru saja sama-sama kita dengarkan, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka maksudnya walaupun lafaznya umum, maksudnya adalah meniru-niru orang kafir. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaum di situ yang bersifat umum adalah orang-orang kafir. Sikap seorang mukmin adalah mereka bara'. Kalau kita belajar akidah, ada pembahasan al-wala wal bara', itu kecintaan, loyalitas, dan bara', melepaskan diri. Dan di hadis ini pelajarannya adalah bara', berlepas diri terhadap orang kafir tersebut. Ini teringat akan kita pelajaran kita di awal dahulu sebelum kita membahas Kitabul Jami', yaitu matan al-usulus salasah.
di mana muallif di dalam matan tersebut menyebutkan definisi daripada Islam. Islam ay al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu bitta'ah, dan diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari al-bara', melepaskan diri, berlepas diri dari orang-orang kafir. Kenapa? Itu alasannya. Karena mereka orang-orang kafir kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun berlepas diri dari orang-orang kafir tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa contoh yang akan kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, mengingatkan kita agar menyelisihi orang-orang kafir. Yang pertama yaitu mewarnai uban yang telah memutih. Uban yang telah putih diwarnai, tentunya selain warna hitam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi, ghairus syaiba, ubahlah warna putih uban tersebut, wala tashabbahu bil yahud, dan janganlah menyerupai orang-orang Yahud. Karena kalau orang-orang Yahudi, mereka membiarkan jenggot-jenggot mereka putih. Ini hukumnya mustahab, istilahnya tidak wajib, tidak apa. Karena kita perhatikan ketika kita pergi ke duduk di majelisnya para ulama, ketika alhamdulillah haji dan umrah, kita duduk, ada sebagian ulama itu tetap membiarkan jenggotnya putih. Jadi ini hanya bersifat tidak wajib, istilahnya mewarnai dengan warna yang lain, warna pirang, warna apa yang selain hitam, itu hanya bersifat anjuran agar dengan niat menyelisihi orang-orang Yahud. Kemudian yang kedua, contohnya mencukur kumis dan memelihara jenggot. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juzu syawarib, cukurlah kumis, wa arjul lihyah khaliful majus. Jadi cukur kumis, peliharalah jenggot, selisihilah orang-orang majusi. Orang majusi adalah orang-orang penyembah api, agama orang-orang Persia ketika itu. Lalu contoh lainnya ketika puasa Asyura, sehingga diriwayatkan di riwayat seandainya, yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Yahudi dan ketika hari 10 Al-Muharram tersebut, di hari Asyura mereka bersyukur dengan berpuasa. Ketika itu maka datanglah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, seandainya di tahun depan berkesempatan, maka Nabi SAW berpuasa di Tasu'anya 9 dan 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Masih banyak sebenarnya contoh-contohnya, sampai ke kiblat pun seperti itu. Awalnya selama 17 bulan kiblat itu di Baitul Maqdis, di Palestina awalnya. Lalu Nabi menengadahkan kepalanya ke atas, sehingga akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dipalingkanlah, dirobahlah kiblat kaum muslimin ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lainnya, sehingga ketika di zaman itu, ketika orang-orang Yahudi mengetahui, ahlul kitab mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang telah mereka lakukan di dalam agama mereka, sehingga mereka mengatakan, apa perihal Muhammad ini, setiap perkara diselisihinya. Jadi Nabi SAW tidak mau menyerupai
orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang baik itu Yahudi dan Nasrani. Masyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita boleh meniru orang kafir? Bukankah produk-produk yang kita pakai dari teknologi digital, internet, itu kan produk Yahudi? Dan kita ketahui sekarang baru saja keluar fatwa MUI nomor 83 di tahun 2023 ini tentang haramnya produk-produk dari Israel. Maka kita jawab bahwasanya apabila itu bertujuan untuk kemaslahatan, maka itu dibolehkan. Kemaslahatan, kebaikan. Yang dilarang adalah yang tidak ada kebaikan, seperti gaya hidup, segala macamnya. Apa yang gaya pangkas orang pemain bola, orang kafir itu seperti ini, dibuat pula cepak seperti ini. Apa yang dipakai orang kafir, dipakai pula, itu yang tidak boleh. Gaya hidup mereka yang tidak ada manfaatnya. Alasannya adalah, yang pertama, kalau kita lihat sejarahnya, ketika Nabi SAW mengirim surat ke raja-raja dunia ketika itu, ke Kisra Persia, ke Kaisar Romawi, ke kerajaan An-Najasi di Habasyah, Ethiopia, dan seluruh negara-negara atau kerajaan-kerajaan ketika itu, para sahabat mengusulkan agar dibuat stempel. Padahal itu kebiasaan orang-orang tersebut. Akan tetapi ketika itu sahnya suatu surat, resminya adalah dengan stempel. Maka Nabi SAW membuat stempel dalam menulis surat-suratnya ke kerajaan-kerajaan dunia. Lalu ketika perang Khandaq, itu adalah usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang pasukan Ahzab ingin menyerang kaum mukminin di kota Madinah, maka bermusyawarahlah Nabi dan para sahabat apa yang mesti dilakukan untuk membendung serangan ini. Maka dibuat usul, diberi usul oleh Salman Al-Farisi bahwasanya ketika kami dahulu waktu di Persia, apabila dalam kondisi terdesak, kami membuat parit-parit agar pasukan tidak bisa masuk ke dalam wilayah kami. Maka digalilah parit. Tidak ada manfaatnya untuk agar pasukan Ahzab, orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya tidak bisa memasuki Madinah. Dan di zaman kita sekarang ini, seperti teknologi, tidaklah masalah kita menggunakannya untuk kemaslahatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya sesuai dengan tadi, kita tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Yang boleh yaitu dengan orang-orang saleh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan kepada para ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, maka dianjurkan kita untuk meniru mereka. Lalu pelajaran dari hadis ini, poin berikutnya, bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram di bagian bab wara' dan zuhud dan wara' ini memasukkan hadis ini larangan menyerupai orang kafir, maka dapat dipelajari di situ agar kita meniru zuhudnya, wara'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Tentunya generasi awal dari umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, kezuhudan mereka terhadap dunia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semuanya, bagaimana sikap mereka terhadap dunia ini. Namun ironisnya, fenomena yang kita hadapi di zaman kita ini, bahwasanya sudah tidak terbendung lagi. Sudah tidak bisa memisahkan mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa. Lihatlah di zaman ini, apalagi ini kita berada di akhir tahun, di pergantian tahun. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin di pergantian tahun. Di Februari ada Valentinnya, dan di setiap tahun lahir anaknya ada acara
happy birthday, ulang tahun. Bukankah itu produk-produk orang-orang kafir tersebut? Lalu mengapa kita meniru-niru perbuatan mereka? Namun hadis ini, fenomena ini, kalau kita pelajari hadis Nabi SAW, memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tatabbi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian, kata Nabi SAW, akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelumnya. Maksudnya sebelum itu orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Lalu fazira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta la dakhaltumu hujrah dabin, sampai mereka masuk ke lubang dob, ada seperti biawak lubangnya di padang pasir, sampai masuk yang mustahil dimasuki oleh manusia. Nabi mengisyaratkan yang mustahil itu tetap dilakukan, diikuti oleh umatnya. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah itu Yahudi dan Nasara? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, faman illahum, siapa lagi bukan kalau bukan mereka. Maka pelajaran yang bisa kita petik, maka selisihilah orang-orang kafir tersebut. Yang boleh kita tiru adalah para nabi, para sahabat, para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang telah mendahului kita. Maka itulah yang harus kita ikuti. Ingatlah hadis yang pernah juga kita sampaikan di mimbar ini, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama yang dicintainya. Kabar gembira, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini adalah hadis yang membuat kami paling berbahagia ketika mendengar hadis ini. Maka diucapkanlah keluar dari lisan Anas bin Malik, sesungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman. Walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka, namun hadis ini yaitu al-mar'u ma'aman ahaba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Apakah kita di akhirat kelak ingin bersama Rasulullah dan para sahabat, atau dengan orang-orang kafir yang kita menirunya di dunia ini? Pilihlah apakah kita meniru bersama orang-orang soleh, para nabi dan sahabat, atau orang-orang kafir yang kita meniru mereka di dunia ini. Itulah pelajaran yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.